Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Profesor Kli. Di video kali ini kita kedatangan narasumber yang dimana beliau ini pernah menempati rumah angker. Jadi beliau di sini menceritakan kisah-kisahnya, pengalaman beliau selama menempati rumah angker tersebut. Jadi narasumbernya sudah ada di sini. Bisa diperkenalkan Bang dengan abang siapa? Perkenalkan, nama saya Bang Ali. Pengalaman apa aja Bang selama yang abang pernah nempati rumah angker itu Bang? Awal mula saya menempati rumah tersebut karena saya belum memiliki rumah pribadi. Jadi ada rekan saya yang menawarkan rumah kosong yang sudah lama tidak ditempati. Dengan senang hati saya menerima tawaran tersebut. Sebelumnya saya tidak berpikir kalau rumah itu berhantu. Jadi abang belum tahu kalau rumah itu berhantu? Belum. Dari awal mungkin saya sudah ada firasat kurang enak. Jadi dari pertama kali saya dikasih kunci, saya ngecek rumah, dari pembersihan rumah. Jadi ada hal yang menurut saya sangat ganjil. Jadi situ saya pas membersihkan dalam isi rumah, pas itu di pojok ada gudang. Saya pas membersihkan di situ, jadi kayak pintu ada yang gedor, cuma pikiran saya masih positif, mungkin angin di situ. Itu abang sendiri, sendiri pas waktu abang kejadian yang pintu itu, abang di rumah itu sendiri atau bertiga sama rekan saya yang bantuin saya buat bersih-bersih rumah. Setahu saya rekan saya itu ada di luar. Tapi kejadian itu ada di dalam. Tapi pikiran saya masih positif, mungkin angin. Waktu abang ngalamin kejadian itu di siang hari, sore hari atau malam hari? Di siang hari, kurang lebih jam 12 siang. Jam 12 siang ya. Itu pertama abang bersih-bersih rumah itu ya? Pertama kali saya masuk rumah itu. Pertama kali masuk udah ada gangguan sedikit lah ya. Ya, dengan rumah keadaan kotor, penuh dengan debu yang di dalam berantakan. Saya rapikan semua. Setelah saya bersihkan, saya tempati dan saya hubungin orang yang menawarkan rumah tersebut. Jadi dari awal saya udah merasa kurang enak. Karena setelah dari awalnya dia memberi kunci, saya suruh ngecek, saya suruh bersihkan. Setelah semua bersih dengan kejadian hal tadi yang saya anggap itu biasa aja, saya hubungin. Rumah sudah rapi, udah beres, berarti siap untuk saya tempati. Pas rumah itu bersih, saya belum menaruh barang-barang saya, belum. Oh, belum abang? Belum. Jadi saya nemuin dulu ini. Jadi saya ini rumah udah tak bersihkan semua. Jadi saya siap untuk menempati. Dan dia pun ada jawaban yang menurut saya sangat aneh di situ. Gimana tuh Bang jawabannya? Jadi dia itu bilang, Ya udah, kamu tempati, tapi kalau bisa setiap malam Jumat kamu beli rokok kretek sama kopi hitam, ditaruh di pojok yang posisinya itu ada di depan gudang. Pojok yang posisinya ada di depan gudang. Betul. Nah, gudang itu tempat barang-barang pastinya kan Bang? tempat barang-barang. Itu pernah Abang masukin nggak gudang itu? Saya sampai itu saya belum pernah masuk. Belum pernah masukin. Belum pernah Berarti masuk. keadaannya itu pintunya tertutup terus tuh Bang? Buka. Oh, kebuka. Jadi dia pintunya itu tidak pakai gembok, cuma pakai engsel. Pakai engsel. Cuma kadang dia kebuka sendiri. Walaupun udah ditutup. Walaupun udah ditutup. Kebuka sendiri. Kebuka sendiri. Di situ Abang belum ada perasaan curiga? Belum ada. Belum Mungkin ada ya? karena rumah udah lama gak ditempatin, mungkin pintunya sudah rusak. Itu waktu Abang kasihnya, itu ada gangguan lain nggak? Saat saya ngasih itu tidak terjadi apa-apa. Oh, kalau pas Abang ngasih sajian itu nggak terjadi apa-apa? Nggak terjadi apa-apa. Jadi berarti ada saat dimana Abang diganggu itu pas Abang nggak ngasih sajian? Saat saya mengabaikan itu semua. Waktu Abang ngabaikan sesajen itu semua, Betul. terjadi gangguan? Betul. Gangguan apa aja tuh Bang? Saya masih ingat betul ini.
Habis isya saya buat kopi, Ah, kopi pahit ah. sama rokok kretek. Saya beli sebungkus, cuma saya taruh di atas gelas cuma 1 batang. Itu abang bakar rokoknya. Saya bakar, Oh, Abang saya bakar, saya taruh. Ah, Habis itu udah. ah, Nah, singkat kata paginya saya cek rokok itu habis. rokoknya habis. Rokok habis. Kalau untuk kopi habis cuma sedikit. Kopinya habis sedikit. Habis sedikit. Itu gelasnya gelas besar apa gelas Gelas sedang. gelas sedang ya? Betul. Itu gelas kaca itu. Habisnya berapa mili kira-kira itu? Kurang lebih 5 mili. Nah, itu habisnya kemana itu, Bang? Yaitu makanya di situ saya udah, kalau saya tuh rutin sesuai dengan permintaan yang punya rumah, lama-lama saya musyrik. Iya, iya. Disitulah iya, saya tidak percaya nih. Cuma memang itu fakta. Iya, karena iya, saya iya. pernah melakukan sekali. Iya, karena abang yang ngalamin kan gitu. Iya, betul. Gangguan yang paling fatal itu menurut abang itu apa, Bang? Gangguan Yang apa itu? gangguan paling fatal itu istri saya sampai keguguran. Istri abang sampai keguguran. Betul. Untuk gangguan saya pribadi itu entah itu perasaan saya atau lagi gak enak badan atau apa, saya masuk gerbang itu udah suasananya itu udah sangat beda. Dari saya merinding, dari bau apek, saya sering seperti itu. Berarti nyium-nyium yang bau-bau nggak enak itu Bau-bau sering nggak itu ya? enak, sering. Sering itu ya. Awalnya saya positif aja karena posisi itu istri saya yang dari kampung belum datang, belum menempati rumah tersebut. Berarti di saat abang nikah terus ketemu rumah yang mau abang tempatin, istri abang belum datang di situ. Belum datang di situ. Berarti selama itu abang sendiri terus Sendiri di situ. Ya. Terus setelah itu Bang gimana, Bang? Setelah itu saya tahu kalau memang rumah ini penuh dengan mistis. Cuma saya tidak menceritakan sama istri saya. Oh, enggak Bang ceritain. Tidak saya ceritakan. Karena takutnya istri saya juga takut juga. Takut ya. Jadi pas istri saya datang mengajak saudaranya datang ke rumah membantu saya memberes-beresin tempat. Dan herannya saya lagi, saudara istri saya itu mengetahui karena mungkin agamanya dia kuat. Untuk sholat dia rajin, untuk setiap sholat mengaji. Jadi dia itu hanya bilang, tolong tutup pintu tersebut. Pintu mana itu, Bang? Pintu gudang. Pintu gudang. Kalau bisa dikasih gembok di situ. Berarti saudara istri abang ini dia paham yang hal-hal yang gaib gitu ya? Mungkin dia merasakan. Oh, dia bisa merasain. Bisa merasakan. Terus di situ dari saran saudara abang ini enggak? Abang tutup pintu gudangnya? Ditutup ya? Saya tutup. Langsung abang kunci gitu ya? Langsung kunci. Dari situ enggak sering kebuka-buka lagi ya? Enggak sering kebuka. Setelah istri saya datang di situ dan saya sering dinas luar, istri saya itu pernah cerita. Jadi dia itu pas dia selesai sholat isya, dia tiduran, dia dengar suara orang jalan. Orang jalan di dalam rumah. Sementara saya nggak ada di rumah. Berarti istri abang sendiri di situ ya? Sendirian. Di situ. Saudara istri abang? Tidak ada. Oh, dia berarti hanya bertamu doang. Hanya bertamu, hanya mengantar istri saya. Mengantar istri abang ya? Betul. Untuk beberapa hari aja di situ. Nah, untuk pengalaman abang sendiri lah. Selain abang mencium aroma, ada nggak bang? Abang kayak dilihat penampakan gitu bang di situ? Kalau untuk penampakan saya belum ya? Belum pernah. Tapi kayak gangguan-gangguan yang lain gitu bang? Kalau gangguan menurut saya itu terlalu brutal. Yang mana itu bang? Jadi awal mulanya kurang lebih jam 10 malam. Saya habis beres-beres, capek, saya duduk di ruang tamu sendirian. Itu sendiri ya bang? Sendiri. Berarti istri belum datang?
Sebelum istri datang Sebelum ini. istri datang, ya, sebelum istri Sebelum datang. datang. Saya duduk sendiri, ngerokok di situ, entah saya karena capek atau tatapan saya kosong. Di situ saya merasakan hal yang sangat ganjal. Apa itu, Bang? Jadi posisi pintu itu terkunci. Pintu Pintu kunci. depan terkunci. Pintu depan terkunci. Pintu depan terkunci. Setelah itu saya mendengarkan Ah. kayak tendangan orang di pintu tersebut. Oh, kayak orang nendang pintu. Nendang pintu. Itu kuat Bang. Habis pintu itu ditendang, saya nggak sadar diri lagi. Mulut saya teriak-teriak sendiri dengan posisi tatapan saya kosong dan semua bulu saya merinding. Itu yang saya rasakan. Itu waktu pintu ditendang, Abang langsung Lari ya Bang ya? langsung lari saya. Langsung lari ya Bang? Langsung lari. Lari Keluar. Untungnya lagi saya bisa buka pintu itu. Oh, berarti pintunya ditendang. Awalnya terkunci. Saya kunci pintu tersebut. Dikunci. Terus kayak ada orang yang nendang. Betul. Suaranya terdengar keras nggak tuh? Terdengar keras. Keras banget. Terus Abang panik, ya kan? Panik langsung kabur saya. Lari. Nah, yang jadi pertanyaan ini Bang, itu rumahnya jauh nggak dari pemukiman atau di kanan kiri Abang ada rumah gitu atau jauh gitu dari rumah gitu? Oh, dekat. Untuk warga banyak di situ. Banyak. Itu pun dekat dari masjid. Oh, dekat juga dari masjid. Iya, Dekat betul. juga dari masjid. Nah, terus selain pintu ditendang apa lagi tuh Bang yang pernah Abang alamin? Kita memperjelas masalah pintu tertendang dulu. Ini sangat menarik ya. Iya. Setelah pintu itu ditendang, saya keluar. Mulut saya ini dengan sendirinya teriak-teriak tolong sampai semua warga keluar. Semua warga keluar. Dan itu saya langsung keluar rumah kayak ada yang mengikutin saya. Jadi saya larinya itu pas ke masjid karena dekat dari masjid. Oh. Abang lari ke masjid. Lari ke masjid. Dengan sendirinya saya lari ke masjid, saya ambil air wudhu di situ. Saya udah merinding, udah nggak enak badan, udah pikiran saya udah linglung, udah nggak tahu apa-apa. Setelah saya di masjid, saya nelpon rekan saya. Saya udah nggak mau lagi di situ. Udah nggak mau lagi di situ. Saya nelpon, saya dijemput, saya pergi. Besok paginya saya datang. Oh, Bang balik lagi. Saya balik lagi ke rumah itu dan ada satu orang tetangga saya depan rumah saya manggil saya. Manggil saya Dengan sebutan Mas, ngopi ke rumah. Oh gitu ya. dengan senang hati saya datang ke sana, silaturahmi. Ternyata dia tuh tahu. Oh, berarti tetangga Abang tahu ya kalau Tahu karena tetangga saya itu berhadapan-hadapan rumah sama rumah yang saya tinggali. Disitulah ada kejadian menarik. apa itu Bang? Kejadian apa itu? Jadi awal mulanya bapak itu yang rumahnya di depan rumah yang saya tinggali itu, awalnya rumahnya tuh biasa aja. Sebelumnya rumah itu belum ditutup sama gerbang. Karena bapak itu sering lihat penampakan di situ. Oh, bahkan tetangga Abang sendiri juga pernah ngelihat penampakan di rumah yang Abang tinggalin itu ya? Iya, itu dia cerita setelah saya mengalami kejadian tersebut. Awalnya dia tidak menceritakan agar saya merasakan sendiri lah. Iya. Ibaratnya seperti itu, biar mengetahui sendiri. Iya. Dan dia pun ngomong pasti saya merasakan. Iya. Ternyata betul apa yang diomong dia. Itu dia cerita nggak Bang soal penampakan apa yang dia lihat itu Bang? Dia menceritakan semua, bukan cuma penampakan doang, dia juga menceritakan sebelum ada rumah tersebut di situ tuh apa, dia menceritakan semua. Itu penampakan apa yang dilihat dia itu Bang? Dilihat itu semacam cewek. Cewek. Itu di posisinya di mana itu Bang? Di depan rumah. Di depan rumah. Di depan rumah Abang posisi Betul. Cewek itu. Yang warga-warga lain Bang? Warga lain, nah ini di tetangga saya itu jualan sayur.
anaknya itu pernah foto selfie berdua, Iya. hasilnya foto jadi 3. Hasil foto jadi 3. Jadi 3. Itu dia fotonya di rumah bang. Fotonya di rumah dia, rumahnya dia itu bersampingan sama rumah yang saya tempati. Berarti fotonya di rumah dia bukan Di di rumah abang, dia. ya? Berarti hantunya termasuk ini juga ya, termasuk jahil juga ya. Jahil. Bukan- Kalau dibilang jahil, jahil. Itu di foto itu ada penampakan apa itu bang? Semacam kuntilanak. Kuntilanak. Betul. Sekarang kita membahas kejadian istri saya yang jauh lebih mistis lagi. Jadi istri saya itu banyak mengalami kayak dengar suara orang jalan, kayak lihat penampakan hanya sekilas hitam. Tapi istri saya itu menutupi. Dia nggak mau cerita ke abang. Tidak mau cerita ke saya, sementara saya sudah tahu dari awal. Iya paham. Untuk penampakan istri abang ada nggak dia ngelihat penampakan gitu bang? Untuk penampakan yang diceritakan istri saya mungkin hanya semacam bayangan hitam besar lewat. Itu di posisinya di rumah atau di mana? Di dalam rumah. Di dalam rumah. Dari dia itu munculnya dari tembok sebelah kamar, larinya ke gudang. Ke gudang. Tuh. Berarti gudang ini yang jadi tempat mereka tinggalin tuh bang ya? Betul. Itu gudang itu barang-barang apa sih bang? Kalau saya untuk mengecek semua barang, saya belum pernah. Kalau untuk masuk mengintip saya pernah. Di situ kayak barang-barang bekas. Barang-barang bekas. Barang-barang bekas. Nah kalau untuk kamar itu kan ada berapa itu bang? Ada 3 kamar. Ada 3 kamar. Berarti ada nggak kamar yang menurut abang itu, oh ini kamarnya nggak bagus ditinggalin nih gitu? Ada yang kamar depan. Itu kamar itu ada kamar mandinya. Disitulah sering penampakan. Itu istri abang yang ngalamin itu? Istri. Itu dia ngeliat apa itu bang? Ngeliat sosok? Iya kayak sosok penampakan hitam. Suara-suara, kadang air ngalir sendiri. Air ngalir sendiri. Itu ada jam-jamnya nggak sih bang? Jam malam. Jam malam biasanya. Jam Ya. malam. Nah yang tadi lah bang, kita balik lagi yang pas istri abang udah di situ lah. Istri abang sampai keguguran itu bisa diceritain gitu. Awal mulanya sebelum istri saya keguguran itu, jadi istri saya itu sudah menceritakan semua masalah mistis tersebut, dan saya pun sudah mengetahui. Jadi kita sharing, istri saya sering diganggu, posisi istri saya lagi hamil. Jadi istri saya ini pernah mengalami mimpi. Dalam mimpinya itu dia disukai sama makhluk halus. Disukai sama makhluk halus? Disukai sama makhluk halus. Pas dia posisinya lagi hamil. Kurang lebih hamil itu 2 memasuki 3 bulan. Bisa bang ceritain nggak mimpinya itu mimpi apa itu bang? Mimpinya itu setiap dia memejamkan mata untuk tidur, dia selalu lihat wajah cewek cantik. Wajah cewek cantik. Sampai ke bawah mimpi. Itu hampir setiap hari itu bang? Hampir setiap hari. Hampir setiap hari di mimpi. Hampir setiap hari. Terus apalagi tuh bang mimpinya? Mimpinya itu cuma dia itu selalu diikutin. Mimpinya dia selalu Diikutin. Setiap dia tidur selalu ditemenin. Seperti itu. Singkat cerita istri saya, kurang lebih 2 bulan dia mengalami hal seperti itu. Tiba-tiba dia sakit ngedrop. Ngedrop itu dalam arti gimana itu bang? Dalam arti dia sakit, nggak bisa bangun? Bukan. Jadi? Dia sakit, tapi udah dibawa ke dokter dia sehat. Dibawa ke dokter dia sehat? Dia sehat. Terus
di saat sakit itu abang bawa kemana? Saya bawa ke RS Sentra Medica. Terus sembuh-sembuhnya itu gimana bang? Ada nggak abang bawa ke kayak sedangkan di rumah sakit itu sendiri kan dicek sehat-sehat aja. Sehat. Nggak abang coba bawa ke tempat kayak orang pintar lah gitu. Belum ada pikiran. Belum ada kepikiran. Setelah istri saya ngedrop, saya pun ikut ngedrop. Kita berdua yang nempati rumah tersebut, kita sama-sama sakit. Jadi abang sama-sama sakit itu. Sama-sama sakit. Disitulah kita mencari solusi. Istri saya nelpon keluarganya. Ada salah satu keluarganya yang tahu tentang hal tersebut. Dia mengarahkan kita untuk pindah tempat. Oh, jadi pihak keluarga istri abang nyaranin abang untuk pindah tempat gitu. Betul. Ada nggak cerita dari keluarga istri abang itu bang? Ada. Apa itu bang? Ada. Jadi itu di situ tidak mau ada orang. Oh, jadi pihak keluarga istri abang cerita kalau di rumah itu penghuninya nggak mau kalau ada yang nempatin di situ. Betul. Percaya tidak percaya ya, kata orang yang lebih tahu ini. Disitulah pusatnya. Pusat para makhluk astral ya. Betul. Iya. Terus setelah itu bang, di saat abang sakit itu gimana tuh bang? Sakit itu kita udah tidak ada pikiran untuk berobat. Kita pikiran untuk pindah rumah. Itu posisi nelpon keluarga istri saya itu posisinya malam hari. Siang harinya kita udah beres-beres semua, sorenya kita pindah. Sorenya bang pindah. Nah, kita balik lagi nih bang ke cerita rumah itu. Yang dari gangguan-gangguan, ada nggak bang waktu itu abang nyari-nyari dukun gitu bang? Atau pernah. Gimana? Jadi saya pernah mencari dukun. Sebenarnya saya nggak mau menceritakan ini. Cuma ya lebih baik saya ceritakan untuk pengalaman juga ini. Benar-benar. Jadi dari kejadian tersebut, saat pintu itu ditendang dan saya merasa terancam, karena saya sebelumnya belum pernah merasakan seperti itu. Kalau hanya cuma dengar suara, mungkin saya masih kuat lah. Masih kuat, iya. Kalau untuk nendang pintu dan saya merasa dia sangat brutal, entah dia makhluk apa saya nggak tahu. Saya mencari informasi sama teman saya untuk mencarikan orang yang lebih tahu. Dalam arti saya bukan mengusir, benar. tapi saya datang ke situ untuk menempati biar kita bisa saling menghargai aja. Iya. Jadi abang nyaman lah tinggal di situ. Betul. Abang nyaman, tidak ada gangguan. Betul. Nah itu gimana itu bang? Ceritanya itu bang di saat abang mencari dukun itu. Saya mencari dukun dari teman saya. Jadi teman saya itu mencarikan orang yang menurut teman saya itu percaya. Bisa dibilang lah orang pintar semacam dukun. Saya silaturahmi, saya ngobrol, saya ceritakan kejadian semua dari saya awal mula nempati rumah tersebut sampai kejadian-kejadian yang nggak jelas menurut saya. Iya. Dan dia pun alhamdulillah mau datang ke tempat saya tersebut. Datang. Kurang lebih jam 9 malam. Jam 9 malam. Dia cuma minta botol aqua. Botol aqua yang kosong. Dia minta, dia di situ katanya memang ada. Itu sangat jahil itu. Sangat jahil. Nah, di situ apa yang dilakuin dukun itu, bang? Dia kayak melakukan komunikasi. Saya diceritakan dukun itu setelah dukun itu melakukan ritual baru menceritakan ke saya. Jadi pada intinya si orang pintar ini mengajak komunikasi baik-baik agar tidak mengganggu. Cuma makhluk tersebut tidak mau. Makhluk tersebut tidak mau. Makanya orang pintar ini memaksa dia untuk keluar rumah itu dengan memasukkan dia di dalam botol aqua tersebut. Oh, jadi penghuni yang nempatin rumah, yang abang tempatin rumah tersebut itu penghuninya atau jinnya itu dimasukin ke dalam botol. Betul. Dan itu berhasil atau enggak? Berhasil.
Nah. Dari kata orang pintar, memang di rumah ini Banyak ya. cuma yang paling jahil itu yaitu satu itu. Yang satu itu berarti yang dimasukin di botol itu yang paling jahil. Yang dimasukin di botol. Nah itu waktu dimasukin itu abang ngeliat nggak kayak di botol itu kayak ada penampakan itu? Oh tidak, Nggak tidak. ngeliat. Saya cuma memegang itu rasanya panas. Oh batu. Oh abang megang botolnya? Megang. Oh abang megang botolnya. Megang botol itu panas dan menyarankan untuk dibuang di sungai. Itu yang buang siapa dong? Yang buang saya Abang buang ke sungai. ke sungai Di mana bang? di Sungai Cilodong. Sungai Cilodong. Lebih tepatnya di Sungai Dewa Dewi. Nah setelah itu ada cerita nggak bang dari dukun itu tadi bang? Selain penghuninya di situ banyak, terus kayak dia cerita nyaranin lah, ini rumah kayaknya nggak bagus kamu tempatin gitu. Ada nggak Oh bang tidak, cerita tidak. lain? Dia hanya menyarankan ya lebih ke ibadah, Lebih ke ibadah. lebih ke ibadah. Tapi dari situ masih ada gangguan lagi nggak? Oh masih Masih. ada. Itu di waktu dukun itu istri udah di situ. Istri belum. Oh istri belum. Istri belum. Istri belum di situ. Jadi cerita yang banyak itu sebelum istri datang. Oh, berarti selama abang sendiri di situ, abang inisiatif buat manggil dukun lah setelah kejadian-kejadian yang abang Iya, alami. saya berharap manggil dukun buat membersihkan agar istri saya nyaman. Iya. Iya. Ternyata sama saja. Istri saya pun lebih banyak mengalami kejadian tersebut. Sampai akhirnya istri saya pindah rumah, disitulah sampai saya pindah rumah pun istri saya masih diikutin. Dari abang pindah rumah dari situ masih aja istri abang digangguin. Masih diganggu. Itu gangguan seperti apa itu bang? Gangguannya setelah saya pindah rumah dan saya menempati rumah baru, bisa dianggaplah kontrakan baru. Pas itu juga, pas menjelang maghrib, istri saya nangis, ketakutan. Setiap menjamkan mata dia selalu dibayangi sama cewek cantik. Cewek cantik yang di mimpi. Yang dimimpi. Saya udah berusaha semaksimal mungkin, ke medis sudah, ke orang pintar sudah. Karena kenapa? Karena posisi istri saya lagi mengalami kehamilan. Dan di situ fisik istri saya sangat terganggu. Mulai ada kayak inilah guncangan-guncangan gitu bang ya. Betul. Pas itu juga saya menghubungi teman saya untuk mencarikan ustadz. Disitulah saya diantar ke ustadz dan membawa istri saya. Singkat kata, setelah perjalanan menuju rumah Pak Ustadz tersebut, istri saya datang sampai situ. Istri saya melihat Ustadz itu dengan penuh wajah ketakutan dan tidak mau masuk rumahnya. Terus itu gimana lagi tuh bang? Setelah itu istri saya suruh diam, suruh masuk, suruh ngikutin apa kata Ustadz tersebut. Jadi saya ingat istri saya suruh ambil air wudhu, suruh duduk, dan di situ istri saya dengan wajah ketakutan. Istri saya suruh menjamkan mata, dibacain ayat-ayat dari ustadz tersebut. Disitulah istri saya mulai fresh. Alhamdulillah di situ. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mulai membaik keadaannya gitu. Mulai membaik. Nah, ini bang yang menarik ini bang, yang keguguran itu bang, itu kan istri itu belum, sebelum mengalami keguguran. Oh itu belum mengalami sebelum keguguran. mengalami keguguran. Di situ. Jadi setelah meminta tolong sama Pak Ustadz agar istri saya ini kondisinya lebih membaik, karena saya udah ke medis, udah kemana, tetap seperti itu. Iya. Setelah ketemu Ustadz ini, alhamdulillah cocok. membaik. Nah itu keguguran itu di rumah mana? Di rumah baru. Di rumah baru ya? Di rumah baru. Di rumah baru. Di rumah baru itu Ustadz itu ada cerita apa lagi tuh bang? Ustadz itu
menceritakan kalau istri saya ini memang ada pendampingnya dan pendampingnya itu bawaan dari rumah lama tersebut. Disitulah istri saya mulai ngedrop, saya bawa ke medis, dikasih obat ini dengan dosis yang sangat tinggi, sementara istri saya masih posisi mengandung. Itu mengandung berapa bulan tuh bang? Kurang lebih 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Berarti abang nempatin rumah yang berhantu itu ada 3 bulanan juga ya? Oh, lama, kurang lebih 6 bulan. 6 bulan abang 6 nempatin? bulan. 6 bulan kita tahan-tahan di situ. 6 bulan. Selama 6 bulan abang bertahan di rumah yang Bertahan berhantu di situ. itu. Nah, balik lagi nih bang ke cerita rumah itu gitu ya. Jadi kan abang 6 bulan nih tinggal di rumah itu. Betul. Terus sebelumnya ada nggak bang yang ngontrak yang nempatin rumah itulah? Kan rumah itu dikontrakin tuh bang, dikontrakin tuh kan. Jadi ada nggak orang yang ngontrak di situ sebelum abang lah? Selama sebelum abang nempatin rumah itu kosong. Betul. Nah, rumah itu kosong. Sebelumnya itu ada nggak orang yang nempatin? Kalau dengar dari tetangga tersebut, Iya. itu banyak yang ngontrak. Cuma dia nggak bertahan lama. Nggak bertahan lama. Itu berapa lama itu bang? Paling lama 1 bulan. Paling lama Cuma 1 saya bulan. mecahkan rekor sampai 6 bulan. Cuman apa yang mecahin rekor sampai Dan 6 itu pun bulan? saya nyerah. Iya. Berarti emang rumah itu nyampe sekarang masih ada tuh bang? Masih ada, rumah itu udah lama mau dijual. Cuma sampai sekarang belum laku rumah tersebut. Bahkan yang punya rumah sendiri pun nggak pernah nempatin rumah itu, mungkin karena dia tahu dia bang. Mungkin karena dia tahu ya. Iya mungkin. Berarti selama abang di situ diwajibkan harus ngasih sesajen seperti kopi dan juga rokok ya. Betul. Berarti yang lain sebelum abang juga mungkin kayak gitu juga barangkali. Betul, sudah dikasih tahu. Cuma ya. kita tidak menghiraukan hal-hal kayak gitu. Nah, rumah itu bisa nggak abang ceritain di jalan apa gitu bang, daerah apa gitu rumah itu, biar bisa. para penonton juga tahu tuh. Rumah itu posisinya ada di Pabuaran, di Gang Duku. Pabuaran Gang Duku. Nggak jauh dari tempat abang kerja ya? Nggak jauh. Iya. Nah, balik lagi nih bang ke tempat rumah abang yang baru. Di situ istri abang kan masih aja digangguin nih. Betul. Masih aja digangguin. Nah, keguguran itu bisa bang ceritain nggak itu bang? Jadi kegugurannya itu karena istri saya fisiknya lemah, sangat lemah. Tidur nggak bisa, selalu dihantui, setiap menjamkan mata dia nangis ketakutan. Itu kondisinya sebelum dibawa ke ustadz? Sebelum dibawa Ustadz. Sebelum dibawa ke ustadz. Nah, pada akhirnya abang kasihan ngeliat istri abang bawa ke ustadz. Nah, dari ustadz itu alhamdulillah udah membaik lah. Udah membaik. Berarti udah nggak ada lagi kejadian atau masih ada? Masih ada. Jadi setelah saya bawa di ustadz, memang untuk fisiknya lebih membaik. Lebih membaik. Cuma masih mengalami hal-hal yang nggak masuk akal. Nah, hal apa itu bang? Kayak apa itu bang? Istri saya sering mengalami jam malam kebangun. Setiap malam istri abang kebangun? Betul. Kebangun, masih dibayang-bayangin hal yang enggak kayak sosok cewek seperti itu. Pada akhirnya saya bawa ke rumah Habib. Ke rumah Habib? Ya, lokasinya ada di Bogor, di daerah Cisarua. Nah, setelah ketemu Habib itu, apa yang dilakuin Habib itu ke istri abang itu bang? Oh belum, sebelum saya ke rumah Habib, istri saya udah mengalami keguguran terlebih dahulu. Oh, udah ngalamin keguguran terlebih dahulu. Setelah keguguran, istri saya semakin ngedrop.
semakin ngedrop. Semakin ngedrop. Hmm. Dia udah penuh dengan tekanan, penuh dengan gangguan, ditambah lagi dia keguguran. Seperti itu. Dan otak saya sudah buntu, udah nggak bisa mikir lagi karena kasihan. Jadi saya masih cari informasi terus ini. Pada akhirnya saya dikenalkan, dikasih tahu, disarankan ada Habib yang ada di Bogor. Mungkin istri saya lebih baik kalau diruqyah. Seperti itu. Ada nggak bang selama abang ditinggal di situ kayak kejadian-kejadian kesurupan gitu bang yang dialami istri abang gitu bang? Kan yang paling sering diganggu itu kan istri abang itu. Iya betul, istri saya sering diganggu karena istri saya kan masih keadaan hamil ya, mengandung itu ya. Ada kayak kejadian kesurupan ada nggak itu bang? Kalau kesurupan nggak pernah. Nggak ada ya. Cuma kalau ketakutan sering, hampir setiap malam. Itu istri abang sebelumnya kan nggak cerita ke abang itu kan? Betul. Itu ceritanya itu di saat apa itu bang? Cerita ke abang itu dia ngalamin gangguan-gangguan ini yang mistis gitu. Saat dia takut menjamkan mata, Oh. di situ dia nangis. Saya tanya, Kenapa kamu nangis? dia nangis ketakutan. Setiap saya menjamkan mata, pasti saya lihat bayangan cewek. Nah itu bisa diceritain nggak bang? Gambaran cewek itu kayak apa itu bang? Cewek yang abang bilang cewek cantik itu yang ada di dalam mimpi istri abang. Pas istri saya bilang seperti itu, dalam hati saya kan saya udah pernah membawa ke orang pintar dan udah dibantu sama orang pintar. Jadi makhluk itu masih mengganggu, masih balik lagi sama istri saya, masih mengganggu. Jadi setiap istri saya menjamkan mata, dia tuh lihat bayangan cewek cantik, pakaian putih ada di atas ranjang yang istri saya tempati di rumah lama. Di rumah lama. Di rumah lama. Jadi istri saya sama saya udah pindah rumah nih. Tapi bayangan istri saya tuh masih nempati di rumah yang lama. Di posisi cewek cantik itu di ranjang. Di ranjang yang kita tempat tidur. Oh, tempat abang tidur itu di ranjang itu. Betul, tempat tidur kita di situ. Itu wujudnya cantik bang ya? Cantik. Gak serem-serem ya? Enggak serem, cantik. Cuman dia selalu masuk ke dalam mimpi istri abang ya? Selalu. Itu tiap hari tuh bang ya? Setiap hari, bukan cuma mimpi. Tapi saat istri saya menjamkan mata selalu kebayang. Nah, setelah itu saya bawa ke Habib Ashehab. Itu di daerah Bogor ya? Cisarua. Nah, setelah abang bawa ke Habib tuh apa yang dilakuin Habib itu ke istri abang tuh? Nah, saya menuju ke tempat Habib itu, saya memakai motor kurang lebih jam 9 malam, kurang lebih perjalanan 2 jam. Pikiran saya sudah buntu, udah nggak tahu lagi dengan posisi seperti itu. Akhirnya alhamdulillah saya sampai rumah Habib tersebut. Ketemu sama Habib itu? Ketemu, karena sebelumnya sudah komunikasi, sudah janjian. Oh, sebelumnya udah janjian ya? Ya. Jadi pada saat itu apa yang dilakuin Habib itu ke istri abang itu bang? Habib itu setelah lihat istri saya cuma tertawa. Tertawa kasihan. Ya, beliau tertawa. Ya, raut wajahnya kayak kasihan gitu. Kasihan. Jadi singkat kata, istri saya suruh ngambil air wudhu, suruh pakai mukena. Saya ingat, suruh duduk, suruh hadap ke kiblat, dan diruqyah. Istri abang diruqyah? Ya, ruqyah itu berjalan kurang lebih 20 menit. 20 menit? 20 menit kurang lebih. Cuma sebelum 20 menit kurang lebih 3 menit istri saya nangis. Nangis itu nangis kesurupan atau gimana tuh bang? Istri saya nangis, setelah nangis dia tertawa. Setelah nangis tertawa? Tertawa. Jadi saya di situ merinding juga saya kan. Jadi setelah diruqyah itu kurang lebih 3 menit istri saya nangis. Kesakitan, sakit kepala. Intinya kesakitan.
biar ruqyah itu segera dihentikan. Berarti pas di saat diruqyah sama Habib itu istri abang udah merasakan kesakitan gitu? Kesakitan, tapi Habibnya itu masih Terus meruqyah terus ya? Ruqyah terus. Dan menjelang 5 menit istri saya tertawa. Tertawa dengan mata melotot. Katanya dia dari Habib itu bilang, kamu keluar, kamu keluar, kamu keluar. Dan istri saya tanpa dia sadar dia menjawab, saya nggak mau, saya nggak mau. Oh, istri abang kesurupan. Istri abang kesurupan nih. Kalau dibilang kesurupan nggak, itu karena efek ruqyah mungkin. Tapi ada kemungkinan juga bang, kayak Habib itu kan ngomong, kamu keluar, kamu keluar. Terus istri abang menjawab, saya nggak mau, saya nggak mau, saya nggak mau. Tapi ada kemungkinan kesurupan juga. Jadi dari Habib itu dia bilang, kalau memang istri saya ini ada gangguan makhluk gaib, pasti saat diruqyah dia interaksi. Tapi kalau diruqyah dia baik-baik aja enggak. Dan itu pun dalam ruqyah itu 3 menit langsung dia. Pertama nangis. Habis nangis menjelang 5 menit tertawa. Dan Habib itu tahu. Si Habib tahu. Saya dengar dari Habib itu, Habib cuma bilang, kamu keluar, nggak usah mengganggu lagi. Dan istri saya tertawa terbahak. Saya nggak mau, saya nggak mau, saya nggak mau, saya sudah lama ada di badan ini. Dan dia pun tahu istri saya keguguran. Oh, Habib itu tahu kalau istri abang keguguran? Enggak, makhluk itu. Oh, makhluk itu tahu. Pada intinya dia itu meminta janin istri saya. Oh, berarti ada kemungkinan juga istri abang keguguran karena makhluk itu ya? Makhluk itu. Iya. Terus setelah itu bang? Setelah itu masih proses ruqyah. Menjelang 10 menit istri saya muntah. Istri abang muntah. Setelah muntah sampai dahak. Muntah. Setelah selesai Habib bilang, udahlah katanya kan. Jangan dilanjutkan. Iya. Lanjutannya nanti ke hari-hari berikutnya. Karena kalau mau dikeluarin semua, istri saya dengan kondisi seperti itu nggak bakal kuat. Karena yang nggak di dalam tubuh istri saya itu banyak. Oh, banyak yang ngikutin ya? Banyak. Dan semua itu dari rumah yang dari lama rumah lama. Berarti selama itu abang selalu ke tempat Habib itu terus ya? Per 3 hari saya datang di situ. Per 3 hari abang selalu ke tempat Habib dan itu di ruqyah terus ya? Di ruqyah. Ruqyah pertama dia kejadian nangis, tertawa. Yang berikutnya ruqyah kedua dia masih nangis. Yang ketiganya alhamdulillah di ruqyah dari awal sampai akhir dia tidak mengalami interaksi apapun. Berarti 3 kali ruqyah doang? 3 kali ruqyah. 3 kali ke rumah Habib? Rumah Habib. Dan itu hasilnya sangat bagus ya? Sangat bagus, alhamdulillah. Setelah ruqyah terakhir yang ketiga, kita ngobrol-ngobrol lah sama Habib tersebut. Jadi Habib itu nanya, kenapa baru dibawa sekarang? Dan saya jawab sama Habib, sebelumnya Habib mohon maaf, saya udah mencari-cari orang pintar sampai Pak Ustadz juga. Saya udah berusaha, alhamdulillah cocoknya sama Habib. Dan disinilah istri saya sudah bisa senyum, wajahnya udah ceria, udah gak pucat, udah gak tatapan kosong lagi. Setelah ada nggak Habib itu cerita kayak, nih rumah kamu nih yang dulunya seperti ini, seperti asal muasalnya gitu bang? Ada nggak? Oh tidak, ada ya. Habib itu hanya menyarankan jangan mengingat lagi. Berarti Habib itu menyarankan abang nggak boleh mengingat soal rumah lama itu ya? Nggak boleh. Berarti selama ke tempat Habib itu udah nggak ada lagi gangguan-gangguan ini bang? Tidak ada lagi, alhamdulillah tidak ada lagi. Alhamdulillah udah nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi. Istri abang juga sekarang udah membaik ya? Udah membaik. Setelah dari Habib itu alhamdulillah 4 bulan setelah dari Habib itu istri saya
mengandung lagi. Dan alhamdulillah sampai sekarang anak saya udah 2 tahun. Anak abang udah 2 tahun. Ya 2 tahun sekarang. Buat sobat Profesor Kli, terima kasih sudah mendengarkan cerita horor ini. Bagi kalian yang suka dengan cerita horor ini, Profesor Kli akan membuat terus cerita-cerita horor selanjutnya. Sekian saja cerita kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.